Markus 5 ayat 24. Baca. Langsung Belum itu, baca ya. belum. Markus 5 itu belum disalib. Markus 15. Markus 15. Oh, Markus 15. Markus 15 nomor berapa? Ayat 24. Silakan. 24 baca. Baca sampai Kemudian- 25. Baca sampai 25 ya, 25. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Nah, Ya, baca sampai Di sini- sampai nomor 25. Baca sampai 25. sabar dulu, ini kan saya ini. Jangan Loh, jangan dipotong. Baca sampai 25. Iya, tunggu, jangan menjajah bagaimana cara menjawab saya. Oh iya, silakan. Bagaimana sih? Ya, silakan. Gimana kalau abang begitu ya, berarti abang sendiri aja lah yang jawab. Kan Ya begitu. sudah, silakan. Ya. Oke, jadi Ya, gini. silakan. Kemudian mereka menyalibkan dia. Di situ dulu kita ya, menyalibkan dia. Sekarang saya tanya sama abang, kalau sudah menyalibkan dia, sudah disalib belum itu? Ya, oke. nggak apa-apa. Oke. Saya tanggapi Baca boleh? sampai- Lalu apa lagi yang mau Saya tanggapi dijelaskan? boleh? Selesai. Boleh nggak saya tanggapi? Lompat dari Ya, lompat dari tunggu, Ya, tunggu, sabar. saya Tunggu, tanggapi sabar, dulu sabar. dong. Tenang. Boleh nggak? Giliran Bapak. Iya. Sabar. Kita giliran. Sabar saudara, gantian. Kami Gantian menanggapi dong. dulu. Kami menanggapi tanggapi dulu ya. Mute Saya tanggapi dulu ya. Oke, saya Ya, tanggapi mute dulu dulu. ya. Ya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Kita sepakat dulu, ini datanya valid nggak, Bang Ri? Sepakat dulu kita, valid nggak ini data ini? Iya, valid. Oke, sepakat ya, kita sepakat dulu. Sepakat? Sepakat dulu ya. Sepakat dulu Ya, ya. lanjut aja dulu. Enggak, sepakat dulu kita. Jangan berubah-ubah. Sepakat valid? Lanjut saja dulu. Loh, sepakat dulu kita. Enggak berani dia. Sepakat valid nggak? Sepakat dulu. Valid tuh ya? Sepakat dulu. Ya sudah, sepakat valid. Oke, lanjut. Sepakat valid. Oke. Kalau memang data ini valid, ya. Kalau memang data Markus ini valid, pertanyaan saya, ketika Markus menuliskan ini, siapa yang memvalidasi tulisan Markus? Jawab. mengelak kan? Mengelak. Ayo. No. Santai. Saya ulangi lagi. Maksud teman. Saya ulangi lagi. Santai. Lu kok mengelak? Bukankah teman Anda sendiri yang mengatakan bahwasanya datanya valid? Teman Anda sendiri. Santai dulu. Dalilnya. Ya udah ditunjukkan dalilnya. Berarti Kamu Anda mengelak memaksa siapa saya. Markus? Berarti Anda memaksa saya dan Bang Iqbal untuk menerima data yang nggak valid. Betul? Maksudmu enggak kitab ini tidak valid gitu? Loh, menurutmu valid nggak? Betul. Valid. Ya. Kalau valid, pertanyaan saya, setelah Markus menuliskan Jangan ini, pertanyaan lagi. santai dulu. Kalau memang tulisan Markus ini valid, pertanyaan saya, setelah Markus menuliskan kitabnya, siapa yang memvalidasi kitab Markus ini? Siapa? Jangan tanya-tanya siapa memvalidasi yang jelas itu. Bagaimana bisa saya tanggapi dulu, Kak? Ya sudah, bentar. Tadi kan Bang Ardi, yang pertama begini saudara, Anda mengatakan bahwa ini data valid. Yang kedua, ketika Bang Ardi itu menanggapi, siapa yang memvalidasi data yang Anda akui valid ini tidak ada. Anda tidak sanggup membuktikan bahwa ini data valid. Sekarang saya minta Anda baca Markus 15 di ayat 25. Anda kan baca 24. Jam berapa Yesus disalib? Silakan baca. Silakan baca Berarti Bang tidak Rey. valid lagi gitu. Baca dulu. Ini Tunggu, dalil sama- ketemu iya, dalil. nanti kita- Dibaca dulu. Dibaca sudah dulu. bisa saya tanggapi? Anda sebentar dulu. Baca dulu ayat 25. Kenapa nggak berani baca? Ya, nanti saya akan baca, abangku. Saya akan Jangan baca. jangan nanti. Biar diskusinya maju, biar diskusinya jalan. Baca dulu ayat 25, terus saya kasih Anda ayat pembandingnya. Dibaca. Ya, tapi saya kasih 1 menit ya, 1 menit, sabar. Nanti ku kasih lebih daripada 1 menit. Baca dulu, baru baca lagi. Cepat. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jam berapa dia disalib? Jam 9.
Sekarang bacakan saya Yohanes 19 nomor 14. Nah, itu kan abangku ini sabar dulu, kita akan ke sana. Loh, kenapa kau takut? Loh, kenapa kau takut? Bang, saya tidak lari dari apa yang sudah saya ini. Oke. Ya, silakan. Sabar dulu, gantian. Ya, silakan. Ah, sekarang kan gini. Tadinya abang-abang ini bilang cari bukti bila mana yang disalib itu betul Yesus. Sekarang saya mau bertanya dulu. Kemudian mereka menyalibkan dia, sudah disalib belum? Oke, menurut keterangan Markus, menurut keterangan yang tidak valid, betul. Menurut keterangan yang tidak valid, ya saya ulang lagi. Menurut keterangan yang tidak valid dan tidak jelas, maka Yesus disalib. Itu keterangan yang tidak valid, betul lah. Oke. Sekarang saya minta yang keterangan yang valid mana? Bukan itu bang, bukan itu maksud saya. Iya, nanti saya ingin ke sana, sabar. Yang keterangan iya, saya tanggapi Anda. Saya sepakat dengan Anda. Kemudian mereka, menurut keterangan santai, menurut keterangan Markus yang notabene tidak valid, betul itu Yesus disalib, tapi keterangannya tidak valid. Sepakat saya, sepakat. Ini, sabar bang, abang kan tadi bilang begini. Coba buktikan, menunjukkan bahwa bila mana Yesus itu disalib. Nah, iya, nanti saya akan mengalir ke sana. Dan lanjut saya membuktikan di sini bahwa mereka itu menyalibkan dia. Berarti Iya, oke. Itu nanti gantian kita bang. Iya, saya nanti kita gantian bang. Ya, silakan. Nah, di sini saya membuktikan bila mana berarti dia sudah disalib ya. Kan pertanyaan abang siapa ini? Mana? Jadi setuju ya sudah disalib ya ini ya. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang Anda baca Yohanes 19 nomor 14. Yohanes 19 nomor 14. 19 nomor 14. Nomor 14. Oke. Saya baca ya poin langsung. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Oke. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Apa yang mau abang itu kan? Jam berapa di situ? Jam berapa? Persiapan jam 12. Jam 12. Inilah rajamu katanya. Inilah rajamu. Siapa itu? Yesus bukan? Saya mau lihat konteks di atas dulu sabar ya. Sabar, santai bang. Tenang. Kita diskusikan. Keterangan Bang Iqbal dengan keterangan saya itu akan nyambung ini. Inilah bukti bahwasanya keterangan yang ada di Bible itu tidak valid. Ini buktinya. Bang Iqbal akan membuktikan bahwasanya ini nggak valid. Silakan Bang. Lanjut. Lanjut dulu. Oke, lanjut Bang. Oke. Di dalam Yohanes 19 nomor 14, Pilatus bersama seseorang di dalam ruang persidangan, lalu di hadapan orang-orang Yahudi, Pilatus berkata, inilah rajamu. Pada saat Pilatus berkata, inilah rajamu, siapa dia? Yesus. Berarti jam 12, Yesus masih di dalam ruang persidangan bersama Pilatus, kata Yohanes, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang mana yang disalibkan jam 9 pagi tadi? Jawab. Yesus yang mana yang disalibkan jam 9 pagi tadi? Markus 15:25. Jawab. Ayo. Ya, sabar. Berat saudara-saudara. Ayo. Cari alasan dulu, sabar. Teman-teman, saya minta tolong yang belum like hostnya, yang belum follow hostnya, silakan di follow, dan juga saya juga silakan di follow ya teman-teman di bawah ya. Santai dulu, santai. Cari aja data dulu. Silakan teman-teman yang belum follow saya dan follow hostnya, silakan di follow. Hostnya itu di follow itu ditekan itu tuh ada love orange di atas tuh. Siap. Saya juga yang belum di follow saya ikuti saya. Karena apa? Karena saya diskusinya tuh suka ngejar narasi orang. Nah, jadi yang suka apa karakter saya silakan, yang nggak suka karakter saya yang ya tetap aja follow lah. Masa nggak follow sih, gimana sih? Follow lah. Masa enggak? Oke. 2.300 mata memandang. Lanjut, silakan.
Dipikir-pikir si XL langsung terdiam. Langsung kena mental saudara. Diskusi kita bagus. Saya cari data dulu ya. Oh ya, cari data ya, cari. Jawab, pastikan bantah. Enggak, cari aja dulu. Monas, mana? Iya, cari dulu. Lo sabar, ini aja belum jelas datanya. Yesus yang XL, santai dulu XL. Gini XL. Gini dulu. Dari Monas. Loh, tadi kan Anda sepakat. Tadi kan Anda sepakat dengan saya. Tadi kan Anda sepakat dengan saya bahwasanya Anda santai. Saya minta data Yesus disalib, tapi datanya harus valid. Nah, yang Anda suguhkan, saya tunjukkan. Yang Anda suguhkan valid nggak? Valid nggak yang Anda suguhkan? Iya, lompat dari Monas. Enggak, saya aja kan. Loh, santai. Valid atau tidak data yang Anda suguhkan ke kami? Datanya. Loh, kalau datanya nggak valid buat apa? Berarti Anda sedang tidak valid. Santai. Loh, berarti maksudmu valid? Berarti maksudmu valid? Iya. Kalau valid siapa validatornya? Tidak tahu. Siapa validatornya kalau valid? Alkitab itu. Iya, saya tahu kitabmu. Iya, saya tahu kitabmu itu. Kitabmu itu. Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Santai dulu. Santai, woi. Santai dulu, dengerin dulu. Nggak bisa diskusi. Ini nggak bisa diskusi nih. Ini nggak akademis ini. Ini nggak akademis ini. Banyak bicara ya tadi. Nggak akademis itu namanya. Iya. Kalau akademis, buktikan kepada kami berdua bahwasanya datanya valid. Jangan sampai ketika kami bertanya kepada Anda menyuguhkan data yang nggak valid. Apa buktinya Ardiansah? Yang pertama, tidak ada validatornya. Jadi nggak valid. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi yang diberikan oleh Yohanes dan juga oleh Markus ini tidak sama. Pertanyaannya, yang jam 9 Yesus disalib, udah disalib jam 9 di Markus 15:25. Di Yohanes 19:14, jam 12 ternyata Yesus masih diadili di Pilatus. Oleh Pilatus. Nah, pertanyaannya, yang jam 9 ini Yesus yang mana? Yang mana yang disalib itu? Jawab. Ayo Re, jawab Re. Yang mana Yesus disalib? Bang. Saya masih cari data dulu abangku ya. Oh iya. Cuk, bahasa nikah aku paling suka aku Bang Iqbal. Aku paling suka aku. Ingat gak dulu yang ada kejang-kejang sama kita gara-gara ini? Yang malam-malam itu loh. Sampai melotot-lotot matanya. Iya. Tahu aku. Tahu. Akhirnya dia emosi gitu kan. Aku gedein dia kan. Iya. Terus kabur. Aku bilang gini, loh kenapa pucat mukanya? Kenapa nangis gitu? Enggak nangis. Iya. Ayo ini mainannya ini. Bantu dia nih. Yesus yang disalib jam 9 itu Yesus yang mana? Yang bersama Pilatus di dalam ruang persidangan menurut perkataan Yohanes itu Yesus yang mana? Jawab. Yo. Katanya valid. Belum ke Matius aku nih. Aku belum masuk Matius. Kalau kau bantah lagi, masuk lagi aku ke Matius. Tambah meninggal kau. Saya ya. Gini Bang. Jadi Yesus yang disebut di tangan Pilatus kira-kira jam 12 itu dalam kitab apa tadi? Injil Yohanes 19 ayat 14 adalah saat Pilatus menyiapkan keputusan dan memperlihatkan Yesus kepada orang banyak sebelum penyaliban. Sedangkan penyaliban Yesus terjadi sekitar jam 9 pagi menurut Markus 15 ayat 25 tadi. Oke. Jadi begini Bang, sabar Bang. Jadi jam 12 itu bukan waktu penyaliban, tapi waktu sidang di hadapan Pilatus. Betul. Pertanyaan saya. Betul, aku sepakat. Betul. Iya, ini saya mau jelaskan loh. Jadi ini hanya perbedaan jam ini biasanya dijelaskan karena Yohanes dan Markus pakai sistem waktu yang beda. Sama dulu abangku. Pakai sistem waktu yang beda. Menurut Markus siapa? pakai waktu Yahudi. Menurut siapa itu? Hari mulai jam 6 pagi. Menurut siapa? Jadi jam sabar dulu. Menurut siapa? Saya mau jawab. Iya, sabar dulu. Gantian lah Bang. Nah,
Jadi sekali lagi ya. Jadi perbedaan jam ini biasanya dijelaskan karena Yohanes dan Markus pakai sistem waktu yang beda. Markus pakai waktu Yahudi, hari mulai jam 6 pagi. Nah, jadi jam 9 pagi penyaliban. Yohanes kemungkinan pakai waktu Romawi, hari mulai jam tengah malam. Kemungkinan, berarti bukan kepastian ya. Berarti bukan kepastian ya. Iya, iya. Berarti kitab mau bukan kitab yang pasti, sepakat? Bukan, abangku. Loh, jawab. Kau salah ngomong dikit di sini, kau habis meninggoy. Ayo kemungkinan ya, Bang Rey tadi mengatakan kemungkinan Markus menggunakan jam Romawi. Pertanyaan saya, ini firman Tuhan atau karangan Markus? Firman Tuhan. Firman Tuhan berarti berisi kemungkinan, sepakat? Bukan kepastian. Itu tenang. Saya lagi sabar Bang ya. Saya lagi mencari data yang lain biar kita diskusinya enak. Ya, cari data ya. Ya, sabar Bang. Saya cari data ya. Tapi kemungkinan dulu. Ya, Bang Rey kita sepakat dulu kemungkinan ya ini ya, sepakat? Sabar dulu abangku, sabar biar saya juga. Iya, tapi kemungkinan kan, jangan dirubah-rubah ya. Kemungkinan ya, betul ya? Itu saya yang bilang tadi kemungkinan ya. Loh lah iya, kamu yang bilang. Berarti kemungkinan kan kesimpulannya? Tunggu sabar dulu, saya masih cari data abangku. Merpati, barakallahu fikum. Itu saya yang bilang, berarti dia ngakui kalau barusan ngarang dia, Bang. Iya kan? Iya kan? Dia ngaku itu saya yang bilang, berarti ngarang. Tunggu, Nggak saya ngarang dari ya? berangkat saya mau ambil buku dulu biar dapat data, sabar. Iya nak, iya sini. Ayo, saya diskusi sama kau. Gak perlu saya buka data. Nih, mainan sama anak saya ini. Mobil-mobilan ini. Lihat deh. Tuh. Jadi udahlah. Bang Iqbal juga sambil santai loh ini loh. Bayar aja lah kau. Saya diskusi sama kau itu sambil mainan gitu loh. Aku sambil rokokan lagi, sambil rokokan nunggu kau ini. Iya nak. Ayo, Wih, mantap Bang Iqbal, dapat apa tuh? Syukran, makasih. Siapa yang ngasih? Masya Allah, barakallahu fikum. Siapa? Masya Allah, kurang paham Bang. Coba diulangi lagi dong, aku nggak kelihatan tadi. Coba Bang, diulangi dong. Merpati, syukran Merpati, barakallahu fikum Merpati. Terima kasih Bang Merpati. Enggak, kalau di tempat Bang Iqbal enggak kelihatan. Kalau di tempat saya kelihatan mungkin. Ya. Kundalini barakallahu fikum. Apa itu susu? Putrarang. Makasih Bang Putrarang. Kundalini, syukron. Wih, dikasih mawar, dikasih apa ini? Susu ya. Syukron. Barakallahu fikum. Masya Allah luar biasa. Makasih. Masih abangku. Cair drong. Makasih. Abang Putra. Barakallahu fikum. Mantap, keren. Masya Allah. Cair drong. Kau cari sampai kiamat kurang 2 hari, keburu kiamat belum ada jawabannya. Itu baru dua itu baru Markus sama Yohanes. Sementara aku masuk Matius 27 meninggal kau ini. Itu baru soal penyalipan. Saya belum membahas soal saksi yang melihat. Nah, meninggoy. Itu bisa gugur itu pernyataan dari kekristenan yang mengatakan Yohanes adalah murid yang menyaksikan, itu bisa gugur itu. Mam. Mama gak mam dah. Lu
Enggak, aku semua. Nah, ya Bang, saya lagi buka data nih Bang, biar kita Ya, silakan. ya. Juga kan? Ya. Ya. Tapi yang tadi ngarang ya, yang tadi ngarang kan? Yang tadi? Bukan ngarang, saya bilang mungkin. Iya, mungkin kemungkinan itu kemungkinan yang Anda sebutkan itu berasal dari diri Anda sendiri, ngarang sendiri atau dari data yang Anda baca? Iya, saya mungkin aja, mungkin. Saya bilang mungkin. Mungkin. Jangan hilangkan konsentrasi saya dong. Waduh, gimana nih? Kok mungkin itu loh? Ah, mamam. Ini loh, mama. Enak. Kok bisa mungkin itu loh, bawa data mungkin, diskusi kok mungkin. Ngarang aja kau ini. Ngarang aja kau ini. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, Ikhwan Villa semua, saya minta tolong dibantu tap-tap layar. Dibantu share dan posting ulang teman-teman ya. Yang belum follow silakan follow akun Kata Bible 03 dan di follow akun utama Bang Ardiansah teman-teman. Di follow akun Bang Ardi ya. Di share teman-teman di Aduh. Bang Iqbal, kenapa? aman enggak? Aku nge-share tadi. Oh iya. Posting story. Pingsan Re ini gimana? Ini bang, saya sudah dapat datanya dari buku ya. Dari buku bang. Buku siapa? Buku itu buku Kristus di Bumi, penuturan kehidupannya oleh murid-murid dan penulisnya siapa? Penulisnya siapa? Penulisnya siapa ini namanya? baru saya mau oleh Jacob van Bruggen. Jacob van Bruggen. Tahun berapa? Bruggen. 2004. Kok 2004? Sabar bang, sabar. Ini sorry. Saya ini sudah lagi fokus di ini. Yesus itu abad pertama. Iya, sabar, maksudnya saya penjelasan buku, saya kasih tahu penjelasan bukunya ini loh. Iya, dia sini loh. Yesus abad buku yang diterbitkan ini Jakarta. Yesus abad keberapa? Yesus abad berapa? 4 atau sampai 6 sebelum Masehi. Lah terus yang penulis itu tahun berapa? Iya, sabar dulu, Bang. Dari mana dia tahu coba? Dari mana dia tahu? Ngarang. Tinggal kau kan. Ada nggak transmisi dan transmitornya? Ada nggak? Kalau ternyata si Jacob ini ada transmisi dan transmitornya, oke, nggak apa-apa. Kasih kami transmitornya siapa aja, silakan. Ini sih sebenarnya bukan itu bang, tidak masalah untuk waktu ini, hanya saja masalahnya itu perhitungannya aja bang. Ada Ustadz Alif di bawah. Naik Ustadz Alif. Naik Ustadz. Waduh, naik Ustadz Alif. Ustadz Alif. Betul Ustadz. Loh, kenapa saya digedein bang? Kayak tadi aja, nak. Kayak tadi aja, nggak apa-apa. Nah, naikkan Ustadz Alif dulu. Berempat aja nggak apa-apa. Ustadz Alif kalau mau naik, ya naik. Tapi kalau beliau, alhamdulillah, beliau naik. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ikunya gede banget. Wabarakatuh. Siap. Mantap. Siap Ustaz. Assalamualaikum. Siap, Hai Iqbal. Ya, siap Ustaz. Iqbal, Masya Allah. Hai Ardi. Siap. Dilanjut dulu ya, aku masih nyangkul ini. Siap Ustaz, siap. Siap. Lagi nyangkul. Siap, lanjut. Oke. Ayo. Kalau kau nggak sanggup buktikan ini, Ray, kau pensiun jadi Kristen ya. Pensiun. Kami nggak jadi lompat. Lihat si Chris katanya, sahabat Chris. Apa katanya di bawah? Itu jam tidak penting. Ini membuktikan bahwa benar yang disalib itu Yesus. Bagaimana kau bilang tak penting? Penting ini. Betul. Dan itu membuktikan bahwasanya keakuratan data yang ada di Bible itu tidak bisa dipegang, nggak bisa dipegang sebagai sebuah keakuratan data. Kenapa? Karena
tidak mungkin ada satu peristiwa dengan dua cerita yang berbeda, nggak mungkin. Betul. Mustahil. Betul. Bukan cuma mustahil. Betul. Jadi ini mustahil di sini, mustahil di sana. Ini mustahil. Jauh, mustahil. Ini apalagi gini gitu. Bang Da. Apalagi klaimnya mengatakan, klaim dari kekristenan sendiri mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu berada di lokasi yang sama pada saat penyaliban Yesus kan. Oh, itu bisa saya bantah. Ya, mereka kan mengatakan demikian. Maka dari itu keterangannya harusnya sama, walaupun kita bisa bantah itu kan. Iya. Oh, pura-pura lagi nggak lihat laut, pura-pura tuh lihat Bang Erdi. Ray itu lihat Ray itu. Apalah kau itu? Datanya mana? Mana datamu, woi? Katanya buku. Mana bukumu? Mana bukumu? Batal sudah ini. Kalau Yesus nggak disalib, maka sia-sialah. Gini Ray, kalau seandainya kau nggak bisa buktikan Yesus disalib, maka sia-sialah imanmu selama ini, betul? Betul. Kalau teman-teman Kristen menyuguhkan kepada kami data yang tidak valid, Bang Ardi, ini datanya ada di Bible kami. Oke, Yesus disalib kan? Iya, tapi nggak valid kan datanya kan? Iya Bang Ardi, ya selesai. Berarti nggak valid kan? Valid. Nggak valid. Nggak apa-apa. Kalau memang Yesus disalib dengan data yang tidak valid, nggak apa-apa itu menurut Anda. Tapi nggak valid, kan gitu? Ya nggak valid kan? Artinya informasinya tidak benar. Tidak benar informasinya. Gitu. Ayo, Ray. Jangan pernah berbicara validasi dengan Islam, saya saudara. Tak kasih tahu. Jangan pernah berbicara tentang mengenai soal validasi kebenaran data dengan Islam. Habis bubuk kok. Bubuk. Jadi apa bantahanmu nih Ray? Kami nunggu ini dari tadi. Ya Bang Boy, selamat siang Bang Boy. Yang saya ada memang itu waktu aja. Iya, memang waktu aja. Tapi waktu penyaliban Yesus itu itu membuktikan sekali bahwasanya keterangan para murid ini benar gitu loh. Bagaimana bisa murid-murid Yesus yang dikatakan berada di lokasi yang sama pada saat penyaliban Yesus, tetapi memiliki keterangan yang berbeda. Yang satu mengatakan jam 9 ia disalibkan, yang satu mengatakan jam 12 ia masih berada di ruang persidangan bersama Pilatus. Belum lagi ke Matius. Matius bilang jam 3 dia meninggal itu. Kalau kau nggak percaya buka aja Matius 27, kau cek sendiri. Kalau kau lari ke Yohanes misal, itu Yohanes itu jadi saksi murid-murid Yesus. Yang pertama di mana ada tertulis Yohanes menyaksikan, nggak ada. Yang kedua, kata Yohanes itu ada murid-muridnya, di mana tertulis di Yohanes. Pertanyaannya, Yohanes tahu dari mana? Ayo. Macet kau, ayo. Ayo. Berat saudara, berat saudara, berat. Halo. Ya halo Dinda. Boleh bertanya? Boleh. Ini diselesaikan dulu. Ini kau mau bantu nggak si Sri ini? Mau bantu nggak? Tidak, saya tidak. Ya udah, kalau nggak mau bantu kau turun. Ya kau turun dulu. Nah kalau kau nggak mau bantu saudara Muri, kau turun. Udah nunggu lama-lama dia kan, nunggu lama di atas ya kan. Mungkin dia lagi nyari data juga dari tadi kan. Oh, nggak dapet juga nih, nggak bisa bantu. Nggak dapet. Ya udah, aku tanya aja lah. Aku tanya aja lah. Ya, buat Ikhwan Fillah yang ada di bawah, teman-teman yang baru bergabung, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh teman-teman ya. Dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang untuk menjaga algoritma TikTok kita agar tetap baik. Jangan lupa di follow akun para apologet yang ada di atas, di follow akun saya kata Bible 03 karena ini akun rutin saya untuk lab setiap harinya. Di follow akun Bang Ardiansah dan akunnya Ustadz Alif teman-teman ya. Di follow teman-teman, ini punggawa apologet Islam Indonesia ini Bang Ardiansah dan Ustadz Alif, Masya Allah. Di follow teman-teman. Minta tolong host. Jadi gini abangku. Minta tolong host. Sebentar minta tolong host. Bentar ini ya, beberapa jam ke depan kita konsepnya begini aja dulu, mungkin ada 2 Kristen aja atau bahkan 3 Kristen ini gitu ya. Untuk konsep kita udah gini aja dulu, nanti baru setelahnya nanti baru kita naikkan teman-teman yang lain. Siap Abang Da, aman. Bentar. Ah mantap. Sama Ustadz Alif kita standby. Jadi gini Bang, untuk data yang makasih Bang Barakallahu fikum abangku. Makasih Bang Rakawa. Makasih Syukran Bang.
Gini Bang, oke sudah ya. Ini, jadi untuk yang saya dapati dari buku-buku yang tadi itu, yang saya bilang tadi itu hanya itu saja Bang. Tapi bukan berarti saya tidak akan membuktikan. Saya akan membuktikan nanti Bang. Tapi belum nanti. Sekarang mungkin karena saya belum dapat ya. Nanti. Kan saya mengakui juga Bang. Gimana sih? Dan bukan berarti saya nggak akan mempertanggungjawab. Nanti saya akan pertanggungjawabkan lagi. Saya berarti untuk sementara ini kami, iya bentar. Berarti untuk sementara saya dan Bang Ardi tidak perlu lompat dari Monas kan? Ya oke sudah. Tidak perlu. Tidak perlu ya kan? Kami lompat dari Monas karena Anda juga tidak bisa membuktikan ya kan? Iya, bukan tidak bisa, hanya saja belum ada, hanya saja belum masih sementara cari data Bangku. Oh, berarti bukan gitu tidak bisa, hanya saja tidak mampu gitu ya? Bukan. Hanya saja saya masih belum ketemu datanya yang valid karena abang-abang ini tanya yang valid kan. Masih kemungkinan ya datanya masih kemungkinan kan berarti kan ya kan? Iya. Jadi bibelmu kemungkinan isinya kan? Bukan kemungkinan isinya Bangku. Ini kan saya yang bilang tadi dari kata saya sendiri, bukan dari bibel. Maksudnya karangan sendiri. Anda menjawab atas karangan Anda sendiri. Ya sudah, karangan saya sendiri mungkin. Kemungkinan saya sendiri ya sudah. Berat saudaraku. Ya silakan Bang, silakan. Ya selamat siang saudara. Ya siang Martian. Ya. Mungkin Anda bisa membantu, mungkin kau bisa bantu saudaramu ini Ray ini, buktikan Yesus disalib. Bisa nggak kau buktikan Yesus disalib? Yesus disalib. Yesus bilang, lihatlah aku yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Anjay. Udah jelas kan? Aku adalah yang awal yang akhir. Mulai nggak nyambung. Pertanyaannya, apakah Anda bisa membuktikan Yesus disalib atau tidak? Bisa nggak Anda buktikan? Tapi dengan data yang valid. Syaratnya harus valid datanya. Bisa nggak? Ya. Jadi menurut kalian Yesus nggak disalib begitu? Loh enggak, saya nggak ngomong itu. Saya sedang bertanya kepada kamu. Anda kan meyakini Yesus disalib, betul? Ya. Ada buktinya data yang valid? Ada? Ada. Di mana tertulis? Yang valid ya, saya minta valid dulu. Sepakat? Iya. Ada. Ya, di mana tertulis? Silakan. Ayo maju Bang Martian, hajar. Oke, kamu minta Yesus disalib ya. Saya jelaskan dulu. Misi Yesus datang ke dunia supaya kalian malah ceramah, Cuk. Tunggu Bang, gini maaf saya cutting dulu ya, maaf. Gini loh Bang Martian, ini abang-abangku dua orang ini, mereka berdua itu nanti ke poin yang tadi sama seperti saya. Jadi saya sarankan cari aja dulu itu jam itu, kita biar bisa valid. Kita cari itu dulu Bangku. Saya sudah tentukan di atas ini. Ya, Matius 27 ayat 35. Ya, baca silakan. Baca. Silakan baca mereka Dinda. menyalibkan dia, lalu mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Oke, sepakat dulu kita. Ini data yang valid. Sepakat? Ya sudah. Sepakat loh. Valid nggak data yang Anda? Udah, saya kasih data. Sekarang data yang Anda santai. Data yang Anda paparkan kepada kami, ini data yang valid atau data yang tidak valid menurut Anda? Valid. Kalau datanya yang valid, pertanyaan saya, ketika Matius menuliskan Yesus disalib, yang seperti yang Anda bacakan tadi, pertanyaan saya adalah, siapakah yang memvalidasi tulisan Matius? Silakan. Kamu minta di mana Yesus disalib? Saya sudah kasih. Saya minta yang valid tapi. 7 ayat 36. Berarti datanya nggak valid. Sebentar. Berarti datanya nggak valid kan? Sabar. Ya, saya datanya valid nggak? Data Matius 27:35. Matius 27 valid nggak? Sebentar dulu. Belum selesai ngomong dipotong. Ya, silakan. Lukas 23 ayat 33. Nah, Lukas 23 ayat 33 valid nggak datanya? Belum selesai. Sabar dulu Bang, kasih waktu lah Bang. Iya, Dinda. Bicara di Terus kemudian Matius 16 ayat 21 sampai 23.
Iya, baca aja. Yesus katakan orang-orang yang menolak penyalipan itu iblis, ya. Itu inti landing pointnya di situ. Iblis itu menolak karya Tuhan untuk penyalipan. Makanya dia menarik. katakan, Menarik ini. Ada Yesus, gak ada ngomong gitu, gak ada. Menarik ini ngarangnya nih, ngarang lagi nih. Ngarang. Coba bacain. Matius 16, 21 sampai 23. Ya, baca Matius 16 silakan. Matius 16 itu baca. Ya, Kak. Kamu kan menolak. Baca. Iblis itu menolak penyalipan. Baca. Ya, gitu. Baca Matius 16, baca Matius 16. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam besar dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik. Itu siapa yang ngomong itu? Yang ngomong siapa itu? Saya yang ngomong siapa? Ayat. Yang ngomong siapa barusan? Enggak, yang ngomong siapa itu? Yang ngomong lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yang ngomong Yesus bukan? Petrus yang ngomong Yesus bukan? Saya tanya, yang ngomong Yesus bukan? Bohong. Saya salah. Berbohong, dia berdusta. Martian ini berdusta lagi, nggak boleh kayak gitu. Berdusta, bukan Yesus yang ngomong itu. Nanti saya bicara baru kamu bantah. Enggak, bukan Yesus itu yang ngomong, bukan. Membantah. Itu bukan Yesus yang ngomong. Membantah. Saya kan yang ngomong siapa? Yang menolak penyalipan itu iblis. Di mana tertulis? Di ayat berapa? Di ayat berapa? Matius 16, 21 sampai 23. Di mana tertulis yang menyolak penalipan iblis? Di mana tertulis? Makanya saya baca dulu, Dian. Ayo, coba. Silakan. Nih, silakan. Nih, ayo aku buka sekarang. Ayo, baca. Baca ayat pertama. Ini. Ayo, silakan. Silakan. Ayo. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Jadi Yesus kan menyatakan dia akan disalib. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di mana tertulis? Di mana tertulis penyalipan di situ? Dulu saya belum. Aduh. Kebanyakan janggot ini. Dicukur dulu janggot. Ya di mana Wah, kok udah ad hominem, Cuk. Jangan kayak gitu lah. Kalau diskusi Martian, jangan kayak anak-anak lah. Udah tua. Iya, makanya kalau saya ngomong jangan dipotong. Jangan kayak anak-anak. Ya udah, di mana tertulis? Di mana tertulis? Sudah bilang. Terus kan Yesus bilang, ya enyahlah engkau iblis. Ya iblis ya menolak penyalipan. Iya. Di mana tertulis? Di mana tertulis yang menolak penyalipan itu iblis? Di mana tertulis? Biar aja Bang Da, biar aja dia meyakini itu, biar nanti ku hantam ini. Oke, berarti penyaliban Yesus, kematian Yesus dan pembunuhan Yesus. Sebentar, pembunuhan Yesus ini sudah dinubuatkan, betul? Pembunuhan Yesus kan sudah bilang anak manusia datang bukan untuk melayani dan dilayani, tetapi untuk memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa. Oke. Berarti ini memang sudah dinubuatkan. Gantian Martian. Kalau kau terus yang ngomong, orang nggak dapat kesempatan, ya susah kita diskusi kayak gitu. Kasian. Oke, berarti yang merencanakan penyaliban ini siapa? Apa? Yang merencanakan penyaliban. Iya, berarti misi dari Tuhan. Sebentar saya kasih datanya. Oke. Sebentar dulu, sabar dulu. Coba tektokan. Iya, sebentar aku kasih data juga ini. Sabar. Berarti Anda sepakat secara tidak langsung, Anda sepakat bahwa Yesus itu memang harus mati di salib, betul? Ya. Kalau Anda sepakat tidak? Anda sepakat tidak? Saya tanya. Kalau saya tidak sepakat karena saya manusia. Kita buktikan ya. Oke. Sepakat, kamu tunjukkan datanya ya. Oke, aku tunjukkan datanya. Anda sepakat Yesus mati di kayu salib? Ya, silakan kamu. Oke, Bang Ardi bisa bantu saya kah, Bang? Iya, tak bantuin. Ayo. Bukakan Yohanes 8:40 sampai 44, Bang. Izin Bang Da. Iya. Di verse satunya lagi dipakai ini Bang Da. Nggak apa-apa. Yohanes 8:40 kan? Iya, 40, bacakan Bang. Iya.
Ya, Benar, tetapi teman-teman, ya. tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Bapamu sendiri. Ya, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Sampai 4, Bang. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Udah. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa yang dikatakan Yesus iblislah yang menjadi bapakmu itu? Adalah mereka-mereka. Bacakan lagi nomor 40 Bang sekali Bang. Adalah mereka yang nomor 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Orang-orang yang berusaha membunuh Yesus, iblislah bapakmu. Apakah Anda mendukung kematian Yesus di kayu salib? Saya jawab ya. Saya jawab itu pekerjaan gampang. Kenapa? Begini ya. Itu komunikasi antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Terus? Orang-orang Yahudi bilang, kami ini bukan lahir dari perzinahan. Terus? Kami ini keturunan Abraham. Mereka mengkritik Yesus itu dari hasil perzinahan. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Mereka, sebentar. Mereka yang mau membunuh Yesus ini dikatakan Yesus apa? Jawab. Udah. Tunggu sabar, Jawab. Abang Host. Bang Host, sabar. Turunin saya aja dulu, Abang Host. Nanti saya akan kemana? naik lagi. Saya akan Mana Rey? Bukan saya tidak bisa jawab, hanya saja saya masih belum ketemu Abang Host. Biar nanti saya kapan-kapan saya naik lagi, ingat aja kita bahas di jam 9 itu, jam-jaman lah. Ya. Ya, jadi buktikan nanti ya. saya izin turun dulu Bang Host. Iya, kalau nggak dapat nanti naik sini syahadat ya. Oke. Oke Bang Host, turunin Bang Host. Oke Bang Rey, makasih Bang Rey ya. Selamat siang ya. Ya. Jadi saya lanjutkan ya. Lanjutkan jangan dipotong. Karena saya membawa cerita ini harus bisa saya jelasin. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Siapakah orang Yahudi itu? Orang Yahudi di era Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Yesus menyebut mereka adalah keturunan ular beludak yang masuk neraka. Ya, terus apa intinya mau kau sampaikan? Disebut intinya apa yang mau kau sampaikan? Yang mau kau sampaikan ini intinya apa? Kamu udah ngomong. Diskusi model apa? Yesus menyebut mereka keturunan ular beludak yang masuk neraka. Matius 23 ayat 33. Makanya itu dijawab, Bro. Kalau ditanya dijawab, jangan jawab sendiri. Ya kalau ditanya itu dijawab. Jawab dong. Loh, saya kan jawab pakai data. Loh, yang ditanya Bang Iqbal, iblislah yang menjadi bapamu, itu kegiatan apa itu kira-kira? Udah. Kegiatan apa itu? Ya, kegiatan untuk kalau kamu mau dengar saya jawab. Kalau nggak mau iya, kegiatan apa? Loh iya. Ini pertanyaan saya simpel. Kegiatan apa? Sehingga dikatakan iblislah yang menjadi bapamu, ini kegiatan apa? Ya, kegiatan apa? Oke. Jadi orang Yahudi itu kegiatan apa? Kegiatan apa, woi? Gak nyambung Martian ini. Botol apa yang dilakukan sehingga Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapamu, itu kegiatan apa itu? Orang mau menjelaskan nggak boleh. Tadi kan gini Martian. Saya bertanya kegiatan apa? Emang saya ini anak raja, bukan anak budak Ismail ya. Begini Martian. Apa sih? Apa sih enggak? Kamu. Apa kau ini ngomong apa kau ini botol kali? Ya, kau tadi mengatakan. Saya kan mau menjelaskan.
Ya sebentar. Ya sabar. Ya sabar deh, sabar ya. Kau panggil adik aja karena kau botol juga. Begini ya. Tadi sebelumnya kita membicarakan, Anda mengatakan bahwa saya dan kawan-kawan saya di sini menolak penyaliban. Anda katakan kami iblis. Iblislah yang menolak penyaliban Yesus. Terus saya tanya, apakah Anda mendukung pembunuhan dan kematian Yesus di kayu salib? Iya, katamu. Nah, sekarang saya buktikan, mereka yang mendukung kematian Yesus, mereka yang mendukung pembunuhan Yesus, matinya Yesus di kayu salib, menurut Yohanes 8:40-44, apa kata Yesus? Iblislah bapakmu. Maka kau anak iblis. Oke, saya dikasih waktu 2 menit ya, nggak perlu banyak-banyak. Ayo lanjut. Oke. Nggak usah 2 Kenapa menit bang, Yesus langsung aja menyebut tektokan aja, mereka? jangan Iya. 2 menit, tektokan aja. Ya. Kenapa Langsung. Yesus menyebut Yahudi jemaat iblis? Karena Nggak nyambung ini kok. Apalah ini. Weh, nggak ada orang begini ya. nggak nyambung kau ini. Dimanapun kamu jumpai, itu kata-kata Allah. Nggak nyambung kau ini. Membunuh itu Tuhannya iblis, ya. Begitu. Ya, apa Udah. lagi coba? Terus Udah. kemudian di dalam Udah. Yohanes, diam dulu. Saya jelasin kan kamu pengen dengar. Ya. Yesus menyebut mereka itu keturunan ular beludak yang masuk neraka. Orang Yahudi itu masuk neraka. Keturunan ular beludak. Yesus menyebut mereka di dalam Yohanes 8. Oke, cukup. Anda, oke, cukup. Sabar. Apa ini? Belum 1 menit mau udah kebakaran jenggotnya. 1 menit saja. Ya. Banyakan bicara kau dari tadi nggak ada poin. Mantap. Putar sana, putar sini, putar situ, putar sana. Apa yang kau bicarakan dari tadi itu? Bingung aku dia ngomong apa dari tadi. Ditanya apa, jawabnya apa. Disuruh menjelaskan apa-apa yang dia jelaskan. Apa kau ini? Kita ngikutin narasi dia botol minta ampun. Oke. Naikkan yang lain. Selamat pagi. Ya. Pagi, Pak Denny. Pak Denny. Apa kabar orang-orang yang aku cintai? Alhamdulillah sehat Pak Denny. Amin. Makasih ya Pak Denny tadi, makasih topinya udah luar biasa. Lagi error. Oh lagi error. Error ya. Oke, gimana Pak Denny? Bisa nggak membantu temannya tadi membahas masalah penyaliban Yesus nih? Assalamualaikum Bunda Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi Ardiansa, Ustadz Ali, Pak Denny. Bunda. Bagaimana Salam, hadiahnya, Bunda. Bang? Mau dibagi-bagi hadiahnya, Bang Host? Belum. Juara 3 aja ini kacau kita. Juara 3, juara 2. Oke, apa? Cuma dapat bakso 1 mangkok 600 dapat 600.000. Nanti aku tetap bagi-bagi sama netizen 650 lah ya. Juara 3, juara 2 berarti 400, 2,5, 650. Nanti bagi-bagi netizen 5 orang 50.000 satu. Itu rezeki. Oi. Pak Denny nggak bagi-bagi hadiah Pak Denny. Lanjut. Perburuan saya jangan lupa perburuan saya ya. Ya, aman. Itu. Nah, fokus ke judul Pak Denny. Buktikan Yesus disalib. Silakan. Ya ada tertulis Ganti tual kopernya, lalu ya disalibkan ada tertulis ya udah selesai. Pak Denny percaya nggak itu? Valid nggak datanya itu? Ya valid dong. Tahu dari mana kalau datanya valid? Wah ini ciri-ciri merajuk nih Bang Ardi. Masuk Bang Ardi, aku enggak lah. Karena Aku nggak mau. ya mah. Coba Tapi Pak aku Denny. mau masuk nih karena aku belum disogok. Kalau udah disogok aku ya gimana ya? Lagi Silakan error. Bunda Rahma. Lagi error. Oh error. Jadi Pak Denny Iya, itu sekalipun dia di kamar mandi lagi ngeden, kadang dapat ini ilham apa namanya? Dia dapat pewahyuan katanya ya. Jadi dia ini udah taraf kalau di kita apa ya? Taraf apa ini ya? Sudah wakil Tuhan lah. Versi Kristen ya. Versi Kristen betul. Nah, saya naikkan dulu ya Kristen biar jalan diskusi kita ya. Buat bantu Pak Denny sebentar. Ini Kristen atau Islam ini itu sudah. Nggak tahu ini coba. Apa rek?
Ya Allah. Betul bang. Kandani kok. Ya halo, itu sudah. Selamat siang, itu sudah. Selamat siang bang. Ya siang. Kristen saudara. Makasih Bang Sukron, Bang Ran. Oke Bang, itu sudah. Ini kita punya judul, Buktikan Yesus disalib. Sebagai seorang Kristen, apakah Anda mampu membuktikan kepada kami menggunakan data-data yang valid, entah itu dari internal kekristenan maupun eksternal kekristenan, bahwasanya Yesus ini benar disalibkan. Ingat, datanya harus valid ya. Silakan. Silakan Pak. Sebelumnya bang, saya kurang terlalu mahir dalam kekristenan bang, dalam untuk menghafal. Banyak alasan. Bang. Apa gimana Pak? Gimana Pak? Gak denger Pak? Kurang terlalu pintar untuk menghafal Bible. Oh ya udah, kalau gitu saya ajarin aja gimana. Begini bang, maksudnya saya mau kasih saran aja bang. Silakan. Kalau ada orang kasih penjelasan sampai orang selesai bicara dulu baru dipotong. Gitu. Yang jadi masalah begini Pak. Yang jadi masalah begini. Yang jadi masalah begini. Waktu saya gini supaya diskusinya tuh enak. Ya, yang jadi masalah begini Pak. Yang jadi masalah begini. Yang pertama, saya tidak bertanya itu, Bang Iqbal nggak bertanya itu. Dia menjelaskan hal lain. Mubadir telinga kita Pak. Mubadir telinga kita. Gitu loh. Kalau memang Bapak mau menjelaskan, misal begini, kalau memang Bapak mau menjelaskan, misal saya tanya begini, kalau Bapak saya tanya, Pak itu sudah, hari ini sudah mandi atau belum? Udah bang. Nah gitu dong, itu namanya jawaban yang tepat. Kalau saya tanya sudah mandi atau belum, jawabannya berarti antara sudah dan belum, betul? Betul. Ya, kenapa harus begini? Kenapa harus oke saya jelaskan. Loh, saya nggak tanya itu loh. Saya tanya Bapak ini sudah mandi atau belum? Sudah, selesai. Terus sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya kepada Bapak sekarang. Santai. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Sekarang saya tanya. Iya. Data yang ada di Bible tentang penyalipan Yesus itu adalah data yang valid atau tidak? A, valid, B, tidak. Kalau untuk iman saya valid. Valid dan tidak itu bukan berkenaan dengan iman, tapi berkenaan dengan sisi ilmiah. Karena saya percaya bang. Kata Bible saya percaya. Ini nggak bahas kepercayaan. Kalau kepercayaan, dengerin. Kalau kepercayaan itu sisinya teologi. Ini bukan membahas tentang sisi teologi, tapi tentang filologi. Ya salam. Ya intinya ajaran saya ya ajaran itu aja. Abang bilang ya itu benar. Saya nggak tanya itu tuh kan, nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Abang aja yang nggak mau terima. Begini saudara, kan kita berbicara tentang penyaliban Yesus, ya kan? Dalam ranah diskusi, usahakan Anda itu bisa menampilkan data-data yang valid, membuktikan kepada kami. Karena ini penting untuk dibahas. Terkait masalah Yesus disalib atau tidak itu berkaitan dengan iman Anda. Tapi kalau Anda menjelaskan dengan iman, modal percaya doang tanpa bisa membuktikan, ya tanpa ada validasi bahwa ini benar Yesus ini disalib, ya kacau juga kalau Anda kayak gitu. Gak ada diskusi kita. Itu sama halnya seperti saya tanya. Seperti ini saudara. Saja tidak mengerti juga sama aja. Enggak lah. Begini saudara. Sebentar dulu. Gitu, sama seperti Anda naik itu berusaha menjelaskan kepada saya. Bible aja saya percaya bahwa Yesus itu disalibkan. Ya kalau intinya susah kok ngobrol aja sama keluargamu, nggak usah ngobrol dalam ruang diskusi. Ngapain kau naik? Pak, nggak usah. Gini Pak, Pak itu sudah gini loh Pak, maksud saya Pak. Aja untuk debat atau maksud saya begini, jangan bawa RK karena RK nggak berani sama saya. Dengerin dulu ya Pak. Dengerin dulu Pak. Yang kita bahas ini tentang validasinya. Apakah informasi yang dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah informasi yang benar atau informasi yang nggak jelas? Anda mengatakan benar, Anda mengatakan valid. Pertanyaan saya, kalau data itu valid, siapa yang memvalidasi? Ayo. Yang sudah ada aja bang. Siapa? Yang nggak tahu. Makanya itulah saya apa? Kan kurang mahir, tapi kalau yang data yang udah ada ya itulah itu aja. Iya, itu namanya imani saja. Sudah datanya sudah ada ya. Itu aja. namanya
Itu namanya Anda imani saja. Anda nggak tahu asal-usulnya Bible seperti apa, kapan dia ditulis, di mana buktinya dia ditulis, apakah Markus penulisnya, Matius penulisnya. Tidak, Pak, tidak. Anda hanya diajari oleh doktrin gereja Anda bahwasanya Yohanes, oh ini yang nulis Yohanes, Matius, oh ini yang nulis Matius, Markus, oh ini yang nulis Markus. Salah, Bapak, itu salah, Pak. Dalam iman Kristen, iman saya. Ini nggak bahas iman, woi. Ini nggak bahas iman. Ya, ini bahas iya, filologi. Bang. Saya mengerti, Bang. Saya mengerti. Tapi Pak, Bapak ngerti nggak kajian saya dalam Pak, iman saya? Santai dulu, Pak. Santai dulu, Pak. Sabar ya. Pak, Bapak ngerti nggak wilayah kajian teologi dan wilayah kajian filologi? Ngerti nggak? Gak sampai situ, Bang. Oke, kajian iman itu ada di teologi atau di filologi? Saya tidak mau tahu dengan yang itu, Bang. Tidak mau tahu, berarti Anda nggak ngerti apa-apa gitu loh. Saya Kristen. Berarti Anda nggak ngerti apa-apa. Anda hanya imani saja, modal imani saja. Gak peduli apa yang ditulis di Bible itu salah. Gak peduli apa yang dikatakan di Bible itu tidak sesuai dengan realitanya. Anda cukup modal imani saja. Anda nggak peduli betul atau salah. Nggak peduli Anda itu. Anda nggak peduli, Pak. Nah, itu mana di corona mah? Anda nggak peduli. Kalau cuma modal imani saja susah. Yang Pak, saya mempercayai, Pak. Saya nggak tanya iman. Saya nggak tanya iman. Mau Anda beriman kepada sendal jepit kek, mau Anda beriman kepada pohon beringin kek, bukan urusan saya. Yang saya tanyakan adalah validitas tentang kitab Anda. Itu yang saya tanyakan, mengenai kebenaran Yesus disalib atau tidak. Kalau Anda cuma mengatakan, oh di kitab kami tertulis, Pak, selesai. Oh berarti modal imani aja kan? Nggak ada datanya, betul? Nggak ada. Ya, karena kita di Kristen baca kitab harus memahami juga. Astagfirullahaladzim. Jangan cuma asal baca, bacanya sambil memahami isi Alkitabnya, bukan soal. Yang jadi masalah isinya itu nggak valid, Pak. Pak, yang jadi masalah isinya nggak valid, paham nggak? Paham nggak sampai sini? Dari penulisnya kan, dari saksi-saksinya kan beda-beda, Bang. Kata siapa? Kan kata siapa? Sama. Kata siapa? Ya kata saya sendiri. Oh ngarang. Ngarang, Bang. Oh ngarang. Tadi katanya kata saya sendiri. Ngarang berarti dong. Abang ngarang Al-Quran, abang nggak? Ngarang Al-Quran ngarang. Abang ngarang juga tuh. Aduh, botol kali ini orang nang. Ya Allah. Bukan botol, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan gini, Pak. Gini loh, Pak. Kalau mau berdiskusi, Bapak harus tahu dulu wilayah diskusinya ini, kajiannya ini kajian apa? Apakah kajian kristologi kek, atau kajian filologi kek, atau kajian teologi kek? Bapak harus tahu. Kalau nggak tahu, Bapak kalau nggak ngerti, Bapak belajar dulu. Nanti saya maafkan. Nanti saya maafkannya nanti. Kan Bapak minta maaf barusan. Bukan, maaf saya potong. Loh lah ya, Bapak kan minta maaf. Saya nggak maafin. Santai dulu. Ya itu urusan Loh lah ya, makanya itu saya nggak maafin. Bapak kan bilang kepada Bang, minta maaf, saya potong. Loh, saya nggak maafin, Mbak. Saya nggak maafin. Ya, Abang diem dulu. Ya gitu dong. Saya nggak maafin Anda gitu loh. Jadi permintaan maaf Anda saya tolak gitu loh. Paham? Ah gitu dong. Nah sekarang ini lagi naik ini boy. Ini bukan yang tadi nih, bukan beda sama yang tadi. Beda. Ini baru 2 kali kita bayar pajaknya. Oke, Bang Boy. Balik nama langsung. Ini pajaknya. Ngapa? Pajak mobil. Lanjut. Ya, lagi gini Bang, sama tentara Romawi itu. Sepertinya begitu, Ustaz. Gini Bang itu sudah gini. Nampaknya doktrin dan dogma ini sudah terlalu melekat di otak Anda sehingga Anda tidak mampu membedakan yang mana yang harus dikaji secara teologi dan yang mana yang harus dikaji secara filologi. Kajian filologi tidak bisa dicampur dengan kajian teologi, begitupun sebaliknya. Kenapa? Karena nggak nyambung. Yang satu bahas iman, yang satu bahas dasar beriman. Nggak nyambung. Paham nggak?
Tadi saya bilang apa? Saya kan bilang, saya bukan untuk diskusi. Saya kan kasih saran kalau ada penjelasannya harus. Saranmu tidak saya terima. Saranmu tertolak. Bisa lah. Saya tolak gitu loh. Masa orang mau menjelaskan kalian potong-potong? Enggak bagus. Ya saya potong, kan saya sudah bilang sampai selesai. Loh, saya kan udah mengatakan tadi.